Mirza Pahlevi. Saya akan melaksanakan uji kinerja UKIN. Ini adalah kartu tes saya. Tanggal 1 Desember pukul 10.23 saya akan melakukan uji kinerja UKM PPG Universitas 11 Maret bidang studi kimia. Semoga hari ini UKIN saya berjalan lancar, mendapat nilai yang baik dan lulus dalam program PPG ini. Terima kasih. Bisa mulai ya Mbak ya. Ya, bisa ditampilkan videonya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini? Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa bisa dipimpin oleh Mbak Nurul. Silahkan dipimpin berdoa. Ya, hari ini kita bertemu lagi di pelajaran kimia hari ini. Nah, sebelum kita mulai, kita mau presentasi dulu. Kita kirimkan linknya melalui chat. Jika ada fitur chat, di chat ada presensi. Nah, selanjutnya Bu Mirza mau mereview dulu materi minggu kemarin. Hari ini kita nanti akan belajar mengenai order reaksi. Nah, order reaksi itu berhubungan dengan faktor konsentrasi. Ya, kemarin kita sudah belajar faktor konsentrasi itu jika konsentrasi meningkat, maka lajunya akan meningkat gitu ya. Ya, nah sekarang order reaksi yang kita akan pelajari kali ini itu adalah menyatakan tingkat suatu reaksi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita ke TTS dulu ya. Bu Mirza punya TTS. Ya, semoga bisa membangkitkan motivasinya. Ya, Bu Mirza akan share screen ya. Bentar. Ya, kita main TTS dulu ya. Oke, yang pertama ini kita lihat dulu ini. Satuan konsentrasi apa? Halo. Molar. Satuan konsentrasi ulangi apa tadi? Molar. Molar ya, baik. Nah, sekarang yang kedua kita lihat ini kecepatan suatu reaksi. Apa itu kecepatan suatu reaksi? Laju reaksi. Bagus, laju reaksi. Nah, kemudian yang ini menurun, 3 menurun. Ilmu yang mempelajari perubahan zat namanya ilmu apa ya? Kimia, bagus. Ya, nah sekarang yang ini zat yang berperan mempercepat reaksi kimia, apa itu? Yang mempercepat? Iya, katalis. Nah, yang terakhir 100 derajat Celcius. Apa itu 100 derajat Celcius? Apa? Suhu, bagus. Oke, kita dapat 100. Boleh kita tepuk tangan? Ya, bagus. Nah, sekarang gimana hari ini setelah melihat TTS tadi? Bersemangat ya?
Ya, bersemangat. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari materi kita, yaitu materi laju reaksi, yaitu orde reaksi. Nah, tujuannya kita mempelajari orde reaksi hari ini adalah melalui data hasil percobaan kita nanti bisa mengamati orde suatu reaksi ya. Nah, sebelum kita ke orde reaksi, nah Bu Mirza mau perlihatkan ini dulu. Data hasil percobaan reaksi 2H2 ditambah 2NO menjadi 2H2O ditambah Na2. Percobaan 4 kali. Percobaan pertama dan kedua, konsentrasi NO-nya ini sama ya, 0,006. Nah, konsentrasi H2 adalah 0,001. Ternyata lajunya 0,0030. Kemudian percobaan yang kedua, konsentrasi NO ini dibuat sama. Nah, konsentrasi H2 dinaikkan berapa kali ini? Dari 0,1 ke 0,2. 0,002. Naik 2 kali, tapi lajunya menjadi 0,0060. Berarti berapa kalinya? Ketiga ini disimak dulu. Percobaan ketiga dan keempat, konsentrasi NO ini 0,001. Nah, konsentrasi H2 dibuat sama, yaitu 0,006. Nah, lajunya awal 0,005. Nah, setelah percobaan yang keempat, itu datanya NO konsentrasinya dibuat 0,002. Nah, ini naik berapa kali? 2 kali ya. Ya. Nah, lajunya NO menjadi 0,0020. Jadi 0,005 ke 0,0020 naik berapa kali nih? 4 ya. Ya, dari data ini kemudian kita bisa bikin grafik. Nah, ini grafiknya. Grafik dari percobaan 1-2 ini ternyata grafiknya lurus ke atas. Nah, yang ke bawah ini grafiknya melengkung seperti ini. Nah, dari tabel ini kira-kira ada yang mau bertanya? Ada yang bisa? Ya, silakan. Mengapa laju pembentukan Iya, bagus. Nah, dari pertanyaan yang kamu sampaikan, ini nanti kita akan mengetahui tentang orde reaksi ya. Jadi nanti kita akan mengetahui penentuan orde reaksi, kemudian menganalisis untuk menentukan orde reaksi, dan menganalisis mencari persamaan laju reaksi. Nah, oleh karena itu nanti kita akan ke Google Classroom. Nanti di sana kita berdiskusi di Google Classroom. Ini linknya Bu Mirza kirimkan di chat. Nah, ya nanti kita bisa berdiskusi di sana. Bu Mirza kasih waktu 30 menit untuk kita berdiskusi ya. Oke ya. Google Meet. Setelah 30 menit kita mengerjakan Google Classroom. Oke? Oke, baik. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi di Google Meet untuk mempresentasikan hasil diskusi yang kalian sudah kerjakan ya. Nah, untuk LKPD yang tadi dikerjakan, apa ada kesulitan? Tidak ada ya, bisa semua ya. Ya, mudah-mudah ya. Ya, nah baik. Sekarang siapa yang akan mempresentasikan pertama kali? Yuk silahkan yuk. Mbak Nurul, oke silahkan. Penentuan order reaksi ditentukan melalui data hasil percobaan. Order reaksi ditentukan menentukan hasil reaksi. Reaksi. Ini reaksi dapat disebutkan persamaan lajunya. Satu, apa persamaan dan persamaan pada percobaan 1 dan 2? Persamaan konsep awal satu serta internal awal. Ya, kemudian nomor 2, apa perbedaan pada percobaan 1 dan 2? Perbedaan konsentrasi awal H2 percobaan 1 adalah 0,001 dengan laju 0,0030. Ya. Perbedaan konsentrasi awal H2 percobaan 2 Ya. adalah 0,002 dengan laju 0,0060. Iya, jadi perbedaannya konsentrasi tadi H2-nya berbeda 0,1 dan 0,2. Lajunya juga berbeda ya. 0,0030 dan 0,0060 ya, bagus. Apakah kelompok lain hasilnya juga sama? Beda. Oh, berbeda. Apa yang berbeda? Oh, sama ya, sama. Kalau sama kita lanjut ke nomor 3 ya. Ya, bagaimana kenaikan konsentrasi H2 dapat mempengaruhi laju awal pembentukan N2? Bagaimana ya? Konsentrasi dari 0,1 ke 0,002. Pembentukan N2 naik dari 0,30 ke 0,60. Ya. Berarti berapa kenaikannya? 30. Ya, 30. Kenaikannya berarti 2 kali ya? Ya, kenaikannya 2 kali. Kelompok lain juga sama? Sama. Baik. Baik. Selanjutnya kita ke nomor 4. Buktikan bagaimana kenaikan konsentrasi H2 sebanding dengan laju awal pembentukan N2. Yuk, siapa yang mau jawab? Mbak Vera. Ya, awal perubahan sama dengan laju N2 percobaan 1 per laju awal pembentukan N2 percobaan 2. Ya. Terus? 0,01 per 1 per 2 sama dengan 1 per 2. 1 per 2 sama dengan 1 sama
Jadinya X-nya berapa? 1. X-nya 1, ya. Baik, kemudian yang ini, yang nomor mana? Sebentar. Yang kelima, Bu. Ya. Yang kelima. Yang kelima, bagaimana kesimpulan percobaan 1 dan 2 berdasarkan analisis di atas? Jika konsentrasi H2 dinaikkan 2 kali, harga naik. Sehingga order reaksi X terhadap H2 adalah 1. Ya, berarti 1 ya. Ya. Kemudian tadi ordernya 1, berarti itu tingkat reaksinya sama dengan 1 juga ya. Nah, kemudian nomor 8. Maaf, nomor 9. Yuk. Halo. Halo. Kita kembali ke nomor 9 yuk, ayo. Buktikan bagaimana kenaikan konsentrasi NO dapat mempengaruhi laju awal pembentukan N2. Bagaimana tadi? Ya. Ya. 0,001 per 0,002 sama dengan 0,0005 per 0,002. Ya, hasilnya? Sama dengan 1 per 15. 1 per 1 per 2. Ini sama dengan Iya, berarti naiknya dari 2 ke 4, berarti naik 2 kali lipatnya ya. 2 pangkatnya 2, sehingga orde yang Y atau orde apa tadi? NO itu naik 2 kali ya. Nah, berarti kita sudah ketemu tingkat reaksi X dan Y. Dari X tadi berapa? H2 berapa tadi? 1 ya, yang X itu 1, yang Y 2. Nah, jadi kesimpulan untuk percobaan 3 dan 4 bagaimana? konsentrasi NO dinaikkan 2 kali, maka hasilnya naik kali, sehingga tingkat reaksi adalah pangkat 2 dari semua. Bagus. Nah, yuk, jadi bagus sekali. Kita beri tepuk tangan buat semuanya. Tepuk tangan. Oke. Nah, jadi tadi kita sudah menghitung order reaksi ya. Tadi kita sudah menghitung order reaksi ya. Nah, sekarang kita mau bahas apa sih itu order reaksi? Nah, order reaksi adalah bilangan pangkat konsentrasi yang menunjukkan tingkat reaksi suatu zat ya. Yang pertama itu. Nah, order reaksi itu banyak. Tadi kita ada order 1 ya. Ada order 2. Nah, yang lain itu ada order 0 dan order negatif. Nah, order reaksi itu apa? Nah, jadi gini. Ada reaksi PA ditambah QB menjadi RC ditambah SD. Persamaan laju reaksinya adalah V. Ayo, bisa mendengarkan penjelasan Bu Mirza dulu. Oke, mic-nya bisa di off dulu ya. Oke, reaksi PA ditambah QB menjadi RC ditambah SD, maka kita bisa tuliskan persamaan umumnya, yaitu V, laju V sama dengan K. K itu konstanta laju reaksi,
dikalikan konsentrasi A pangkat X. Nah, X ini order reaksi terhadap A ya. Kemudian dikalikan konsentrasi B pangkat Y. Ini order reaksi terhadap B. XA ini sih. Nah, untuk menentukan suatu order kita bisa lihat video di bawah ini. Tadi kita sudah menentukan order pakai faktor konversi ya. Jadi kita membandingkan antara konsentrasi satu dengan konsentrasi yang kedua, kita lihat kenaikannya berapa, lajunya berapa, kita bisa menghitung ordernya gitu ya. Nah, sekarang kita lihat video ini. Bu Mirza presentasikan videonya. Ya, mic-nya bisa di off dulu biar nggak berisik ya. Nah, ini videonya bisa dilihat. Oke, adik-adik, di kesempatan kali ini saya akan menerangkan order reaksi dan persamaan laju. Yuk, diperhatikan dulu, mic-nya bisa di off ya. Mic-nya bisa di off dulu. Pada percobaan laju reaksi A plus 2B menjadi AB2 diperoleh data sebagai berikut. Nah, berdasarkan data tersebut, tentukanlah order reaksinya dan tentukanlah persamaan laju reaksinya. Ya, Nah, langkah pertama persamaan laju reaksinya adalah bandingkan data nomor 1 dengan nomor 2. V ini kecepatan nomor 2 ini Data ya. rumusnya tadi adalah K kali Nah, rumusnya konsentrasi dimasukkan. A dipangkatkan X kali konsentrasi B dipangkatkan Y. Demikian juga yang bawah sama ya. K kali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. Nah, ini kita masukkan rumus umumnya. Data B-nya sama ya, tentu saja ini Kemudian kalau data B-nya sama, ini habis atau dicoret bisa ya. Konstantanya juga sama, kita anggap sama, maka dicoret. Dan masukin data kecepatan. Nah, kemudian kita masukkan data kecepatan 1 dan 2. Kita masukkan 1,2. Halo. Ya. Nah, dari video tadi kita sudah menyimak ya. Ya, jadi dari video tadi kita menyimak apa? Yang pertama, menentukan dua percobaan yang mempunyai konsentrasi sama. Jadi, kalau kita mau menentukan order reaksi, yang pertama adalah apa tadi? Menentukan dua percobaan yang mempunyai konsentrasi yang sama ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu kita buat persamaan lajunya. Jadi laju secara umum kita buat persamaannya. Apa tadi lajunya ya? Laju umum apa tadi ya? V sama dengan B sama dengan K dikalikan B. konsentrasi A pangkat X ya dikalikan konsentrasi B pangkat Y ya. Ya, bagus. Nah, setelah kita menentukan persamaan laju reaksi umumnya, lalu kita membandingkan laju reaksi dua percobaan yang sama. Nah, dicari dua percobaan yang sama kemudian dibandingkan. Nah, yang terakhir adalah menghitung ordernya. Jadi kita nanti bisa ketemu ordernya, order X berapa, order Y berapa. Nah, kemudian yang ketiga, setelah kita ketemu semua ordernya, maka yang terakhir adalah menentukan persamaan lajunya. Bagaimana tadi persamaan lajunya? Ya, kita masukkan tadi X dan Y ya. Nah, bagaimana tadi yang pertama? Setelah kita menentukan ordernya tadi ya, nah kita langsung masukkan ke persamaan. Nah, berarti materi hari ini kita sudah selesai ya. Nah, ya, Bu Mirza akan memberikan penguatan
tadi untuk hubungan persamaan laju reaksi dan orde reaksi. Jadi orde reaksi, jika ada orde reaksi A itu 1 atau X-nya itu 1, kemudian B itu 0 atau Y itu 0, maka reaksi A dikalikan konsentrasi A dikalikan konsentrasi B ya. Kemudian jika ada orde reaksi A sama dengan 2 dan B sama dengan 0, berarti reaksi orde totalnya 2, sehingga persamaan lajunya bisa ditulis V sama dengan K dikalikan A pangkat 2 atau A kuadrat. Nah, hubungannya bagaimana? Hubungannya ada grafik ini ya. Jadi kalau grafik orde 0, dia garisnya lurus konstan. Artinya apa? Artinya mau konsentrasi berapa saja lajunya itu ya. Jadi mau konsentrasi berapa saja lajunya konstan, sama lajunya itu terus ya. Nah, kemudian ada grafik orde 1, garisnya diagonal ke atas. Artinya apa? Artinya pertambahan konsentrasi juga akan bertambahlah lajunya. Berarti grafik orde 2 ini melengkung seperti fungsi kuadrat dalam matematika. Sudah belajar ya fungsi kuadrat di matematika ya? Ya. Nah, ini berupa kurva ya, berupa kurva melengkung, garis melengkung. Jadi kalau konsentrasinya naik 1, maka lajunya 1. Kalau konsentrasinya 2, maka lajunya 2 kuadrat. Berapa 2 kuadrat? 4 ya. Nah, kalau kalau konsentrasinya 3, maka lajunya 3 kuadrat. Berapa 3 kuadrat? 9, baik. Nah, 2 atau multiple ya. Nah, ini berarti dari hari ini kita pelajarannya sudah selesai nih. Kita buat rangkuman dulu ya. Jadi rangkuman hari ini siapa yang bisa merangkum? Yuk, tadi orde reaksi itu bisa ditentukan melalui apa? Jadi gimana tadi kesimpulannya? Ya, bagus. Jadi ya kita sudah belajar tentang orde reaksi ya. Jadi tadi orde reaksi kata Mbak Hesti, jadi bisa ditentukan melalui perbandingan konsentrasi reaksi. Kemudian dilihat jadi tingkat kenaikannya berapa. Nah, itu tingkat suatu apa tadi Mbak Hesti, tingkat suatu reaksi itu disebut dengan orde reaksi gitu ya. Nah, berarti hari ini kita materinya sudah selesai. Nah, kita nanti akan melaksanakan tes, jangan lupa ya. Nanti kita ada kuis, nanti bisa diisi di link chat tadi. Pemirsa sudah klikkan di link chat. Ya, nanti bisa diisi di sana. Nah, kemudian untuk minggu depan jangan lupa kita bertemu lagi untuk ulangan harian. Baik, jadi kalian harus persiapkan. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, pemirsa mau pesan, pada saat masa pandemi ini kita harus 3M. Apa itu? Memakai masker, menjaga jarak, bagus. Yang ketiga, mencuci tangan ya. Jadi kita harus selalu memakai masker kalau kita keluar rumah. Kita harus mencuci tangan agar virusnya hilang ya. Yang ketiga, kita harus menjaga jarak. Ya, bagus sekali. Nah, sebelum hari ini kita selesaikan, Bu Mirza minta kalian berdoa dulu ya. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, silahkan dipimpin Mbak Hesti. Terima kasih. Hari ini kita sudah
sudah mempelajari order reaksi. Jangan lupa tugasnya dan tagihannya untuk minggu depan. Nah, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.